Baiklah teman-teman, saat ini kita akan membuat blueberry mouse ya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan: selai blueberry, white chocolate compound, kemudian ini adalah whipping cream cair ya, gelatin, dan air matang. Baiklah, kemudian langkah pertama adalah kita akan masukkan air matang ini ke dalam gelatin. Kemudian kita aduk-aduk ya, tujuannya adalah untuk mengembangkan gelatin. Nah, setelah diaduk-aduk ini kita sisihkan ya, nanti sampai gelatinnya mengembang. Kemudian setelah itu kita akan melelehkan coklat. Ini kita siapkan air yang dipanaskan ya. Jadi ini air kita panaskan. Setelah mendidih panas, api kompor dapat dimatikan. Kemudian kita taruh white chocolate compound di atasnya. Nah, ini kita diamkan sampai dia sedikit meleleh. Kalau supaya lebih cepat meleleh, bisa sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Nah, sambil menunggu white chocolate compound meleleh, kita bisa mengocok whipping cream cair dengan menggunakan mixer kecepatan rendah ke sedang ya. Jadi cukup nomor 1 sampai nomor 2 sampai whipping cream cair ini mengembang kaku. Jadi dia udah kaku ya, seperti ini ya. Nah, udah kaku ya whipping cream cairnya. Nah, ini coklat yang sudah mulai meleleh. Supaya cepat meleleh, bisa kita tekan-tekan ya. Jadi kita aduk-aduk, kita tekan-tekan, dia akan lebih cepat meleleh. Nah, setelah coklat putihnya meleleh, ini kita masukkan gelatin yang sudah mengembang. Ini kita masukkan ke adonan coklat putih. Nah, saat mencampur gelatin dengan coklat putih ini, bisa sambil api kompornya kita nyalakan kembali ya. Nah, ini api kompor bisa kita nyalakan kembali. Kita aduk-aduk terus ya sampai gelatin dan coklat putih ini bercampur ya. Kemudian nah, teksturnya sampai seperti ini ya. Jadi sampai bisa mengalir seperti ini. Nah, mengalir seperti ini ya. Nah, api kompor bisa kita matikan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam whipping cream cair yang sudah kita kocok. Nah, ini kita kocok ya dengan speed rendah sampai sedang. Jadi speed 1 atau 2 saja ya. Nah, ini kita kocok. Setelah tercampur merata, kita bisa masukkan selai blueberry-nya. Nah, ini selai blueberry kita kocok kembali ya. Jadi kita kocok kembali sampai tercampur merata. Kemudian kita siapkan cetakan silikon Eclipse ya. Kita pasang tutupnya. Kemudian adonan blueberry mousse ini kita masukkan ke dalam piping bag ya. Nah, kemudian kita masukkan ke cetakan silikon secara merata ya. Jadi bagian dasarnya, bagian bawahnya, kemudian bagian sampingnya juga. Jadi kita oleskan secara merata. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan sendok makan ya. Jadi diratakan supaya menyebar dengan baik ya. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya juga kita tempelin dengan blueberry mousse ini dengan menggunakan sendok ya. Jadi kita ratakan.
Kemudian kita simpan di dalam freezer ya sekitar 7-10 menit. Nah, setelah disimpan dalam freezer ini kita oleskan kembali ya. Jadi kita beri blueberry moss kembali, terutama di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi bagian pinggirnya pun biar lebih tebal ya. Nah, ini kita oleskan dengan menggunakan piping bag ya. Jadi bagian pinggir-pinggirnya kita oleskan kembali. Nah, ini kita ratakan pelan-pelan dengan menggunakan sendok ya. Nah, ini jangan terlalu ditekan, jadi agar lapisan pertama blueberry moss-nya tidak ikut terbawa. Setelah itu kita simpan di freezer. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat puding roti tawar stroberi ya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan: roti tawar, susu UHT, margarin, kuning telur, agar-agar, susu kental manis, gula pasir, selai stroberi, kemudian ini ada susu UHT lagi ya, kemudian pasta stroberi. Baiklah, langkah pertama kita akan melelehkan margarinnya ya. Jadi kita nyalakan kompor ya dengan air yang sudah dipanaskan di atasnya, kemudian kita taruh margarin di atasnya. Setelah itu kita blender roti tawar dan susu. Kemudian pindahkan ke dalam wadah dengan menggunakan saringan. Jadi ini roti tawar dan susu kita blender ya. Kemudian dipindahkan ke wadah dengan menggunakan saringan. Setelah itu kita campur ke dalam suatu wadah ya, ke dalam mangkok, kuning telur, kemudian margarin yang sudah leleh. Ini margarinnya sudah leleh ya. Kemudian ini susu kental manis. Nah, kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk dengan menggunakan balon whisk. Aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam panci susu UHT ya. Kemudian kita campurkan agar-agar dan gula pasir. Ini kita campur, kita aduk-aduk ya agar-agar dan gula pasir. Nah, setelah itu kita panaskan susu UHT ini ya. Panaskan di atas kompor dengan api sedang saja ya. Nah, setelah mulai panas ya, di pinggir-pinggirnya ada buih-buihnya, itu kita masukkan campuran roti tawar dan susu yang sudah di blender. Nah, ini kita masukkan ke dalam panci ya. Aduk-aduk. Kemudian masukkan juga agar-agar dan gula pasir yang telah dicampur. Aduk-aduk ya. Ini sambil diaduk-aduk terus. Nah, kemudian masukkan campuran kuning telur, margarin, dan susu kental manis. Sambil diaduk-aduk terus ya. Setelah itu masukkan selai stroberinya. Nah, ini selai stroberi. Terakhir kita tambahkan pasta stroberi. Nah, setelah itu diaduk-aduk terus sampai mendidih. Sampai adonan mendidih ya, jadi meletup-meletup. Nah, ini adonan sudah mulai meletup-meletup ya. Ini artinya sudah mulai mendidih. Nah, ini api kompor dapat kita matikan ya. Jadi kalau sudah meletup-meletup, sudah terlihat mulai kental. Nah, api kompor dapat kita matikan. Kemudian ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam sampai adonan tidak panas.
Nah, setelah adonan tidak panas, ini adonan sudah tidak panas ya, sudah tidak ada uap panasnya. Jadi kita diamkan dulu sampai benar-benar adonan tidak panas ya, agar tidak merusak blueberry mousse-nya. Nah, kemudian kita tuang ke dalam cetakan silikon yang sudah ada blueberry mousse-nya. Nah, kemudian kita ratakan ya. Kita ratakan, ini kita simpan ke dalam freezer. Jadi ini penyimpanannya adalah di freezer ya, di bagian freezer. Nah, setelah kurang lebih 15 menit pudingnya sudah mengeras, ini kita tutup dengan adonan blueberry mousse. Jadi bagian bawahnya ini kita tutup dengan adonan blueberry mousse-nya. Nah, kita tutup ya. Dan ini kita ratakan dengan menggunakan spatula. Nah, kemudian ini kita simpan di dalam freezer selama 1 malam. Ya. Nah, ini berikut ini adalah membuat adonan mirror glaze-nya. Bahan-bahan yang digunakan adalah gula pasir, susu kental manis, air matang, gelatin bubuk, kemudian ini air matang. Untuk mengembangkan gelatin ya, ini adalah coklat putih ya, white chocolate compound. Nah, kemudian tuang air matang ke dalam gelatin. Kemudian diaduk-aduk ya, diaduk-aduk dan didiamkan sampai gelatinnya mengembang. Kemudian tuang ke dalam panci gula pasir, air matang, susu kental manis, nah ini kita aduk-aduk di atas kompor ya, dengan api yang sangat kecil. Nah, ini kita aduk-aduk di atas kompor dengan api yang paling kecil ya. Nah, setelah mulai sedikit mendidih tuh, udah ada gelembung-gelembung di pinggirnya, ini kita masukkan gelatin yang sudah dicampur dengan air tadi ya. Jadi yang gelatin yang sudah mengembang, ini kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai mendidih ya. Setelah mendidih, ini langsung kita tuang ke atas white chocolate compound ya. Jadi dalam kondisi panas-panas nih kita tuang, kemudian kita aduk-aduk sampai coklat putihnya ini meleleh. Setelah meleleh semua, kita pindahkan ke dalam gelas ukur sambil disaring. Nah, kemudian kita tambahkan pewarna putih makanan ya, ini dari Americolor, sampai adonan berwarna putih ya. Jadi biar kalau dikasih warna-warna yang lain, warnanya bisa bagus ya, karena adonan aslinya itu kan agak kekuningan. Nah, ini kita kasih pewarna putih supaya adonannya putih. Nah, ini aduk-aduk dengan menggunakan balon whisk. Nah, kemudian adonan ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian ya. Ini sebenarnya bebas ya, mau dibagi 2, dibagi 3, atau dibagi 4, tergantung nanti warna apa aja yang akan kita campur ya. Jadi untuk materi ini contohnya dibagi menjadi 3. Nanti warna yang dipakai adalah warna putih, yaitu warna adonan. Kemudian ada ungu muda dan ungu tua. Nah, untuk pewarnanya ini
dari smelling good ya. Jadi untuk pewarna makanannya diusahakan yang oil base ya. Nah, kita tambahkan pewarna. Untuk jumlahnya berapa tetes bisa disesuaikan selera ya. Bisa disesuaikan juga dengan pilihan warna. Bisa menggunakan warna lain ya. Menggunakan warna biru atau merah, atau pink gitu ya. Bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini kita tambahkan pewarna ungu lagi supaya kontras ya warnanya. Nah, setelah tercapai warna yang diinginkan, ini adonan mirror glaze ini kita diamkan dulu sampai tidak panas ya. Jadi sampai tidak panas. Ini kalau kurang putih bisa kita kasih pewarna putih. Jadi adonan mirror glaze ini dituang dalam kondisi suhu ruang ya. Jadi pembagian warnanya seperti ini ya. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian kita akan mulai menghias ya. Ini kita siapkan loyang dengan ukuran 30 x 30 yang atasnya kita kasih silikon mat. Jika tidak punya silikon mat bisa menggunakan plastik ya. Jadi ini untuk tempat aja saat mirror glaze-nya dituang. Nah, kemudian kita siapkan penyangga. Ini menggunakan toples ya. Penyangganya boleh apa aja, yang penting atasnya itu datar. Kemudian ini kita ambil mouse pudding yang sudah disimpan 1 malam di dalam freezer. Jadi harus benar-benar membeku ya. Jadi kondisi mouse pudding ini harus benar-benar membeku. Jadi frozen ya, jadi udah membeku. Ini kita lepas ya. Kita lepas cetakannya. Jadi kalau pakai cetakan Eclipse ini cara melepasnya lebih mudah ya. Karena dia ada 2 bagian seperti itu. Jadi cara melepasnya lebih mudah. Nah, kemudian ini kita taruh di atas penyangga. Nah, bagian atasnya ini supaya mulus ya, mungkin ada kelihatan sedikit bintik-bintik. Nah, itu kita bisa haluskan dulu dengan menggunakan spatula ya. Karena bagian atas ini penting sekali, karena dia yang terlihat ya saat diguyur tuh akan terlihat, jadi penting sekali permukaannya yang halus. Nah, ini kemudian kita akan mengguyur adonan mirror glaze. Bisa dimulai dari bagian pinggir dulu ya, biar dia turun ke bawah, mengcover yang bagian sampingnya. Nah, kemudian ini yang warna ungu muda kita campurkan ke adonan yang warna putih. Kemudian sisa adonan yang warna ungu tua kita campurkan juga. Kemudian kita aduk sedikit. Aduknya sedikit aja ya, jangan merata. Jadi biar menimbulkan efek marble ya. Jadi mengaduknya jangan merata. Nah, setelah itu ini kita tuangkan yang adonan campuran ungu muda dan ungu tua ya. Nah, saya tercover dengan baik ya. Jadi kalau kondisi mouse puddingnya itu tidak membeku, itu nanti tidak bisa tercover dengan baik oleh adonan mirror glaze ini. Jadi akan terlihat transparan itu seperti terlihat mouse puddingnya. Tapi kalau dia membeku akan tercover dengan baik, jadi akan tertutup dengan baik ya. Kemudian bagian bawahnya ini bisa kita rapikan dengan menggunakan spatula ya. Nah, ini bisa kita ambil. Kemudian adonan mirror glaze yang terjatuh di atas silikon mat itu bisa kita simpan ya. Jadi bisa kita simpan di dalam wadah.
kemudian simpen di kulkas, di chiller. Nanti kalau kita pakai bisa ditim kembali. Jadi adonan yang di atas silikon mat itu, adonan mirror pudding itu bisa kita gunakan kembali. Nah, setelah itu bagian atasnya bisa kita tambahkan dekorasi ya. Ini adalah gold flakes ya. Jadi serpihan-serpihan edible emas ya, bisa dimakan. Nah, kita bisa tata ya. Menaruhnya bisa menggunakan pinset atau gunting kecil ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga mutiara edible ya, sprinkle gold atau silver. Nah, jadi saat menata ini sebaiknya sih sebelum disimpan di kulkas ya. Jadi biar mutiara-mutiara ini bisa kita tekan biar bisa posisinya menempel dengan mirror glaze-nya. Nah, ini kita tata satu persatu. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan ke atas tatakan kue. Tatakan kue yang ideal adalah jangan yang permukaannya licin. Jadi ini kita pakai yang permukaannya seperti kertas itu ya. Jangan yang permukaannya seperti plastik atau foil gitu ya. Jadi kalau licin nanti mouse pudding ini akan cenderung lebih mudah bergerak saat pengantaran atau saat pengiriman gitu. Jadi untuk tatakan kuenya pilih yang jangan licin ya tipenya ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.